Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berdoa supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang disampaikan dalam video ini yaitu merupakan pengalaman yang saya alami selama kehidupan saya ini berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan dengan cara-cara seperti ini alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Nah, doa saya ini ada kalanya dikabulkan cepat, ada juga yang lambat, dan itu kita tidak bisa memaksa karena itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Tidak ada manusia yang bisa memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video ini saya memberikan cara berdoa supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengalaman saya yang saya alami, jadi bukan teori gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, kita mulai saja pembahasannya, yaitu tentang cara berdoa supaya cepat dikabulkan oleh Allah berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan itu alhamdulillah sering dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Yang pertama yaitu berdoa dengan tulus niat ibadah kepada Allah. Jadi intinya kita berdoa itu jangan sampai dengan muring-muring atau istilahnya apa namanya itu suudon kepada Allah, atau dengan istilahnya penekanan, atau apalagi kalau misalnya ada pengancaman kepada Allah, kalau tidak dikabulkan ya Allah saya akan begini. Waduh, itu tidak boleh ya. Jadi harus berdasarkan ketulusan yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam, niat ibadah kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berdoa harus diawali dengan sholawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa secara manual kita menyebutkan, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Rahman, Engkaulah yang Maha Rahim, Engkaulah yang Maha Bijaksana, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Nah, itu kan misalnya apa saja itu secara manual kita menyebutkan, atau kita misalnya menggunakan pengantar doa yang sudah disusun oleh para ulama. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu pembukanya, yaitu isinya pujian kepada Allah dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru berdoa intinya. Yang ketiga yaitu berdoa dilakukan setiap hari. Nah, berdoa dilakukan setiap hari ini itu maksudnya istiqomah. Jadi jangan sampai hari ini berdoa, besok lusa enggak, nanti sudah ada waktu lagi berdoa lagi. Nah, itu berarti kan tidak konsisten, tidak istiqomah, dan Allah menilai kepada orang yang berdoa itu kalau kita istiqomah, Allah menilai bahwa ini orang sungguh-sungguh berdoa. Jadi lakukan berdoa tiap hari, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu berdoa pada jam yang sama. Itu sering saya lakukan. Contoh misalnya kita punya hutang ingin segera terbayar. Nah, itu dipanjatkan oleh kita pada jam yang sama. Misalnya jam 9 malam. Nah, berarti kita rutin setiap jam 9 malam kita berdoa tersebut. Nah, besoknya jam 9 lagi. Besoknya jam 9 lagi. Kalau seandainya misalnya kita berbeda-beda waktu, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, karena Allah itu terbuka. Tapi ini berdasarkan pengalaman, kalau kita pengen segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan di jam yang sama. Gitu kan? Nah, kan diawali dulu dengan sholat tahajud atau sholat hajat. Kalau jam 9 malam ya misalnya sholat hajat. Kalau misalnya setelah tidur misalnya jam 2 subuh, nah kita sholat tahajud terus berdoa hajat kita. Nah, itu tiap jam 2 subuh, berarti besoknya jam 2 subuh lagi, jam 2 subuh lagi. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita ngacak waktu gitu ya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu berdoa dengan tema dan kata-kata yang sama.
temanya kita itu apa yang menjadi hajat kita. Kalau kita misalnya membutuhkan kesembuhan, hajat kita punya penyakit, kita ingin disembuhkan oleh Allah, berarti temanya itu adalah kesembuhan penyakit. Nah, kata-kata dalam doanya itu harus sama, kalau bisa ya, harus sama. Kalau misalnya mau beda-beda juga ya terserah, cuma kan ini saran dan berdasarkan pengalaman. Misalnya setelah kita bersolawat terus memuji kepada Allah, nah selanjutnya kita berdoa intinya. Ini contoh misalnya intinya, ya Allah saat ini saya mempunyai penyakit, apalah penyakitnya ya silahkan disebutkan. Kemudian segala cara dan upaya sudah saya tempuh, saya ingin sembuh ya Allah, tolong saya ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ini. Kepada siapa lagi saya minta tolong kalau bukan kepada Engkau ya Allah, karena Engkaulah Maha Penyembuh. Berilah saya petunjuk harus bagaimana saya ya Allah. Nah itu seperti itu kata-katanya misalnya. Nah besoknya kalau berdoa lagi itu kata-katanya harus seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jadi kalau kita masalahnya penyakit atau misalnya masalahnya hutang atau masalahnya apa, nah itu kata-katanya dalam doa itu diusahakan persis sama. Jadi kalau bisa, kalau saya ini ya pengalaman saya ditulis dulu oleh saya, dihafalkan dulu. Nah itu menjadi konsep yang kita panjatkan kepada Allah tuh kata-katanya sama dari hari pertama, kedua, ketiga sampai tiap malam itu kita doakan itu sama bunyinya seperti itu. Nah itu yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu berdoa menyebutkan hajatnya secara tepat, jangan salah menyebut. Gitu. Maksudnya tepat tuh begini. Kalau kita misalnya punya masalahnya itu hutang, ingin segera bisa melunasi hutang, kita butuhnya berarti uang untuk membayar hutang. Jadi memohonnya itu memohon uang, jangan memohon kelancaran rezeki karena maknanya beda. Ini saya kasih contoh misalnya, ya Allah, saya minta tolong padamu, saya butuh uang sebesar 10 juta untuk membayar hutang saya. Dan ini sangat mendesak ya Allah, berilah saya jalan yang mudah dan halal supaya saya bisa mendapatkan uang 10 juta dalam waktu secepatnya. Tolong saya ya Allah, kepada siapa lagi saya minta tolong kalau bukan kepada Engkau. Nah, kata-katanya seperti itu, yang dimohon adalah uang. Nah, besoknya kalau berdoa lagi itu seperti itu, harus sama dan intinya kita mohon minta uang. Jalannya nanti Allah yang ngatur itu, gitu kan? Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh yaitu berdoa untuk hajat pribadi, lebih baik menggunakan bahasa sendiri. Nah, bahasa sendiri ini bisa menggunakan bahasa daerah, atau bisa menggunakan bahasa Indonesia, atau bisa menggunakan bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan. Tapi tentunya bahasa yang sopan ya, apalagi ini kepada Gusti Allah, memohon curhat kepada Allah, komunikasi dengan Allah, tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Nah, kalau misalnya kita menggunakan doa-doa yang umum seperti tadi gitu kan, doa ba'da sholat, nah itu kan umum ya. Nah ada juga yang doa ba'da sholat hajat, doa ba'da sholat duha, itu kan doa yang secara umum sudah disusun oleh para ulama. Nah kalau kita punya hajat sendiri atau pribadi, lebih bagus menggunakan bahasa sendiri gitu kan. Nah kemudian yang kedelapan, berdoa dengan menyebutkan kebaikan kita. Apa kebaikan kita yang sudah kita lakukan? Ingat-ingat, kita punya kebaikan apa? Apa kita pernah ngasih yatim piatu, sedekah? Apa kita pernah membayarkan hutang orang tua? Apakah kita pernah menolong siapa? Nah itu diingat-ingat oleh kita, apa sih kebaikan kita? Nah misal, ini saya kasih contoh, apabila kita pernah mempunyai kebaikan, misalnya ada orang yang punya hutang kepada kita karena dia tidak mampu, kita bebaskan hutang tersebut supaya meringankan kehidupannya. Nah itu kebaikan. Misalnya seperti itu, terus kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saat ini saya mempunyai penyakit kanker, segala cara dan upaya sudah saya tempuh, saya ingin sembuh ya Allah, tolong saya ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ini. Kepada siapa lagi saya meminta tolong kalau bukan kepada Engkau ya Allah, karena Engkaulah Maha Penyembuh.
berilah saya petunjuk harus bagaimana saya ya Allah. Saya ini serba terbatas ya Allah, sholat saya ala kadarnya, ibadah saya sangat sederhana, saya orang bodoh ya Allah, tapi saya punya satu kebaikan ya Allah, yaitu saya pernah membebaskan orang yang punya hutang kepada saya karena dia tidak mampu, saya bebaskan supaya dia tenang hidupnya, supaya dia tidak menderita, saya bebaskan hutangnya kepada saya. Kalau satu kebaikan ini bisa menjadi penolong buat saya mohon padamu ya Allah, tolonglah saya ya Allah, sembuhkanlah sakit saya ini ya Allah. Nah itu. Nah demikian saja cara berdoa supaya cepat dikabulkan oleh Allah berdasarkan pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.